malam ini kita ketemu kumpul di sini yang saya yakin Senin. Gimana kabar Seninnya? Anak-anak baru masuk sekolah kah? Ada yang masih jet lag nih? Hari Senin pertama setelah libur panjang. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Udah mulai struggle? Ada berapa rasa yang teman-teman produksi hari ini? Apakah rasanya lebih banyak rasa positif ataukah lebih banyak rasa negatif? Nggak apa-apa ya, mau positif, mau negatif, semuanya jenis rasa apapun itu semuanya dari Allah. Karena Allah tinggal gimana kita menyikapinya. Karena rasa positif bisa membawa kita, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah positif Kak, Masya Allah. Rasa positif bisa membawa kita ngumpulin pahala syukur gitu ya. Kalau misalnya ada emosi-emosi negatif gitu ya, lebih banyak lagi gitu pahala yang bisa kita kumpulkan gitu ya. Pahala sabar, syukur, bahkan ikhlas ya teman-teman ya. Masya Allah. Nah, ujian justru sebenarnya ujian yang gede itu di emosi positif ya. Emosi positif itu bisa banget ada ujian-ujian, mungkin ada kemungkinan-kemungkinan kita untuk bisa angkuh, untuk kita sombong. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya dari rasa-rasa yang membawa kita malah makin jauh sama Allah nih teman-teman. Nah, teman-teman kita di sini tuh hari ini bakalan ngobrolin tentang seni memaafkan diri sendiri nih teman-teman. Siapa di sini yang lagi berproses memaafkan diri sendiri nih? Boleh dong share di kolom chat siapa di sini teman-teman yang lagi berproses untuk memaafkan diri sendiri. Ada di sini siapa yang lagi berproses memaafkan diri sendiri. Kira-kira memaafkannya itu apakah kesalahan masa lalu, ataukah kesalahan sekarang, ataukah apa ini teman-teman? Teman-teman di sini yang sedang berjuang memaafkan diri sendiri, memaafkan momen pada masa lalu atau masa sekarang nih teman-teman. Yo, teman-teman di sini mana nih yang lagi berjuang untuk memaafkan diri sendiri, lagi berjuang memaafkan diri sendiri pada momen apa? Momen masa lalu kah atau masa sekarang? Atau teman-teman masih belum move on karena dulu banget tuh pernah melakukan kesalahan yang masih sulit dimaafin gitu teman-teman. Boleh dong sharing di kolom chat. Gitu. Boleh dong share di kolom chat teman-teman, atau teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman langsung masukin aja di kolom chat ya, jadi nggak perlu nunggu akhir, nggak perlu ya. Teman-teman bisa langsung aja untuk nanya gitu ya. Momen masa lalu, tapi nggak dulu banget sih Kak Ije. Oke deh, kalau gitu tahun berapa? Tahun berapa nih teman-teman lagi berproses maafin diri sendiri itu pada kesalahan di tahun berapa ya? Saya memaafkan kesalahan masa lalu dan sekarang. Yang pun kita tuh ya meskipun udah berusaha menjadi lebih baik, tetap berpeluang untuk melakukan kesalahan. Kenapa? Biar kita bisa ngerem. Oh iya, aku nih ada banyak salah nih, artinya aku mesti terus memperbaiki diri nih, aku mesti terus perbanyak istighfar. Kebayang nggak sih kalau kita ngerasa kita nggak punya salah, jangan-jangan kita bisa stop zikir istighfarnya ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Oke, alhamdulillah, tabarakallah, alhamdulillah sudah berdamai dengan diri Kak, Masya Allah. Iya sebentar. Boleh teman-teman sharing dulu di kolom chat ya. Ada siapa lagi? Assalamualaikum Kak, jumpa lagi di sini. Masya Allah, Teteh Yani, kita nggak ketemu offline. Alhamdulillah rezeki ketemu Zoom ya. Dua-duanya. Kakak Bintang Aryani boleh rilis pelan-pelan di kolom chat ya. Apa ini? Tahun berapa Kak? Gitu, momennya tentang apa? Boleh ya. Sedikit-sedikit di spill-spill buat yang sesak tuh biar keluar lah dikit-dikit ya.
Sudah mulai berdamai, Kak, walau kadang masih suka menyalahkan diri sendiri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengan kita menyalahkan diri sendiri berarti kita ini nggak boleh keulang lagi gitu kan ya. Kesalahan yang baru banget KJ lagi berusaha untuk berdamai. Wah, keren banget. Yang penting kita sadar gitu loh teman-teman bahwa kita tuh melakukan kesalahan. Yang ngeri banget kalau kita nggak sadar bahwa kita salah. Jadi pernah tuh, teman-teman pernah nggak ketemu orang yang secara logika gitu kasat mata kita dia tuh salah, tapi dia nggak ngerasa salah. Ngeri banget nggak sih? Oh ya Allah, jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita dilindungi dari perasaan nggak ngerasa bersalah padahal salah. Kesalahan yang baru banget Kak oh ya ini udah ya. Alhamdulillah lebih baik dibanding tahun 2018-2020. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Ya, ada yang bocor nih. Siapa ya? Dia nggak ditemenin sama operator ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi dan malam ini mudah-mudahan lancar, aman gitu ya teman-teman ya. Oke deh. Nah teman-teman kita itu mau ngobrolin tentang buku. Judulnya itu Seni Memaafkan Diri Sendiri. Karena nggak gampang loh. Ya nggak sih? Kalau misalnya teman-teman boleh disuruh milih nih. Lebih mudah memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Atau memaafkan kesalahan diri sendiri. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah memaafkan kesalahan diri sendiri atau lebih mudah memaafkan orang lain? Sih benar nggak sih ngomongnya teman-teman benar ya? Ada suara backsound apa sama soalnya. Mudah-mudahan nggak mengganggu dan bisa kedengeran teman-teman ya. Lebih mudah mana nih, memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri? Boleh ya sekalian alasannya Mbak Ananda, kenapa memaafkan orang lain jadi lebih mudah nih? Kenapa memaafkan orang lain jadi lebih mudah? Teman-teman boleh juga dong kasih pendapatnya. Teman-teman lebih mudah memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri? Ya, ya, ya. Ayo teman-teman, kalau misalnya ada beberapa pendapat kita jadi lebih selalu lihat gitu kan, yang dominan yang mana sih gitu, mayoritasnya yang mana nih. Teman-teman boleh berbagi pendapat, galau nih karena semuanya susah gitu misalnya. Lebih mudah memaafkan orang lain Kak, karena kalau kesalahan sendiri tuh selalu terngiang dan membuat overthinking bener banget ya, karena kesalahan itu kebawa gitu di dalam diri kita ya. Kalau orang lain bebannya di dia gitu ya, bebannya bukan di kita. Lebih mudah memaafkan diri sendiri. Wah, Masya Allah. Mungkin karena Kak Hermiati ngerasa aku punya kendali atas diriku gitu, jadi lebih mudah mungkin ya. Oke, setiap orang punya referensi masing-masing karena semua itu berdasarkan pengalaman dan referensi ya. Teh Yani masih dalam proses memaafkan masa lalu 16 tahun. Atas sebuah keputusan terbesar dalam hidup yang tak akan pernah bisa saya bagi dengan siapapun. Tuh ini kalau sampai nggak bisa dibagi sama siapapun tuh kayaknya big problem gitu ya. Setiap kali teringat hal ini hanya bisa close my eyes and take a deep breath. Wah, inhale, exhale gitu ya Teh ya. Mengikhlaskan semuanya. Jikapun suatu hari Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagian penting masa lalu itu kembali hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan hati dalam ikhlas. Masya Allah. Itu 16 tahun ya Allah dibawa ya Teteh. Semangat Teteh, mudah-mudahan sharing ini ada beberapa insight yang bisa dibawa dan minimal sedikit ngurangin hal-hal yang menyesakkan di hati ya. Aku sama SMA maksudnya aku sama semua aku susah semua aku maksudnya aku mudah semua sih kayaknya mungkin gitu ya aku mudah semua sih kayaknya tapi kalau memaafkan diri sendiri kayak nggak full gitu karena sometimes suka keinget salah dan ngerasa kecewa lagi jadi aku nggak tahu pasti apakah memaafkan diri sendiri yang aku lakuin udah bener memaafkan apa belum bener banget sih ya tapi paling enggak tuh kita bakalan ada apa ya namanya tanda-tanda gitu. Apakah kita udah maafin diri sendiri atau belum sih gitu. Kalau saya pribadi lebih mudah memaafkan orang lain, Kak. Karena sampai sekarang ada satu kesalahan diri sendiri yang masih belum bisa dimaafkan. Dia jadi ingat sebuah kesalahan
yang cukup apa ya, cukup berat sih penyesalan, apalagi kalau orangnya tuh udah nggak ada ya, kita mau minta maaf, apa sih namanya, yang berhubungan sama orang lain gitu, dan jadi kesalahan diri sendiri gitu, kita mau memaafkan diri sendiri karena udah melakukan kesalahan itu butuh proses. Sedangkan karena kesalahan kita itu berhubungan sama orang lain dan orang itu udah nggak ada, tuh jadi nambah lagi berlipat ya. Pernah nggak teman-teman melakukan kesalahan, tapi yang berdampak dengan orang lain dan orang lain itu udah nggak ada. Sakit banget ya rasanya. Memaafkan orang lain, sebentar lupa. Kesalahan diri ingat terus, rasa berdosa bener banget. Memaafkan orang lain, kesalahan diri sendiri masih suka terngiang-ngiang dan bikin down, Kak. Lebih mudah memaafkan diri sendiri karena tidak mudah membuat seseorang menjadi seperti yang kita mau. Oke, ini diri sendiri ya. Oke. Karena biasanya kita memaklumi atas apa yang orang lain lakukan. Toleransinya lebih gede gitu ya mungkin ya. Tapi justru ketika diri sendiri yang berbuat salah, sulit rasanya memaafkan karena mungkin terlalu sibuk dengan ekspektasi diri sendiri sih, makanya susah gitu. Bener banget sih teman-teman. Bahkan ya kita tuh ya kita nggak salah, pun kita udah keras banget loh sama diri sendiri. Kita mau melakukan hal kebaikan pun, kita udah keras banget sih sama diri sendiri ya nggak sih? Kan kita nggak melakukan kesalahan gitu, kita mau melakukan kebaikan. Tapi kita udah keras gitu sama diri sendiri, apalagi saat kita melakukan kesalahan ya Allah. Kalau saya pribadi merasa agak susah untuk memaafkan, karena kadang lisan bilang memaafkan, tapi di hati masih ada geronjalan, mungkin gejolak gitu ya, gejolak. Pernah Kak jadi punya salah sama mama, bener banget. Saya punya salah sama mama, ngerawat mama stroke. Mama stroke tuh waktu saya kelas 5 SD, teman-teman. Mama stroke saya kelas 5 SD, saya satu-satunya perempuan setelah mama di rumah. Jadi semua mata tertuju ke saya untuk merawat mama lebih intens. Mama tuh stroke-nya parah banget, stroke-nya setengah banget dan bagian kanan gitu yang lumpuhnya. Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, sebagian ingatannya hilang gitu. Jadi masa sekarang tuh hilang, yang inget itu hanya masa sebelum nikah gitu. Jadi sakit banget ya waktu mama lupa gitu sama kita, sama suaminya tuh lupa, semuanya lupa. Bacaan-bacaan sholat lupa, dan terus bukan hanya lupa ingatan, tapi juga nggak bisa ngomong. Jadi bisa kebayangnya berlipat-lipat banget. Dan saya tuh lagi masa-masa apa ya, masa-masa balik ya, lagi proses transisi dari anak ke balik gitu ya. Kayak ke sini nggak boleh, ke sini nggak boleh, mesti nemenin mama gitu kan. Kalau mau apa sih, bantu mama ke kamar mandi, mandiin mama gitu kan, bersihin kotoran mama, terus nyuapin mama. Tuh kayak kesel, ya ampun aku tuh capek gitu. Saya pernah melayani mama tapi sambil sambil manyun gitu, sambil cemberut, dan itu tuh membekas banget dan nyesel banget gitu. Kebayang ya Allah, padahal aku tuh baru aja dapet kesempatan yang mungkin orang lain nggak punya kesempatan itu. Dan itu rilisnya luar biasa sih dulu, tapi ya dengan ya momen itu jadi semangat gitu ya untuk kita fokus apa nih yang bisa kita lakukan untuk memperberat amal soleh kedua orang tua kita gitu teman-teman. Apa ya, jangan fokus terus di sana karena yang mereka butuhkan itu bukan penyesalan kita, karena penyesalan kita tuh nggak nolong apa-apa gitu, justru doa kita, amal-amalan kita yang bisa nolong orang tua kita ya. Masya Allah Kak Aja sama kayak aku, ya Allah. Nah itu ya, dengan kita mau bercerita, mungkin berbagi lewat tulisan. Oh iya, ternyata aja nggak sendirian ya, ada Mbak Anissa, ada Mbak Ajeng gitu yang sama juga kayak Aja. Aja dulu kayak ngerasa sendirian teman-teman di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun udah merawat mama stroke. Aduh, ya kebayangnya ngerawat orang tua yang setengah amnesia lagi, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Kalau tangan kanan lagi yang lumpuhan, kalau misalnya tangan kanannya oke kan mungkin bisa nulis gitu kan, tapi ya nggak bisa juga. Wah itu luar biasa banget, masih labil banget gitu. Pemikirannya belum dewasa selama 5 tahun. Alhamdulillah dapat kesempatan 5 tahun untuk merawat mama sampai akhirnya mama meninggal dunia.
Gitu teman-teman. Ya itu setiap orang punya ujiannya masing-masing ya. Kalau misalnya, enak banget nih KJ sekarang kayaknya apa sih namanya? Kayaknya udah santai banget gitu dalam kehidupan ini. Iya, sekarang, tapi kamu mau nggak gitu tukeran menerima masa lalu saya yang menyalahkan orang tua di masa kecil gitu, di masa remaja lah ya, usia 15 tahun, usia 16 tahun, mama papa pergi gitu, mau nggak nerima paket itu gitu kan. Nggak bisa ya, kita mau ditukar kayak gimana pun, kondisi yang paling terbaik itu adalah kondisi kita saat ini. Sama aja mamaku diabetes, aku kelas 5 SD udah ngurusin mama karena 3 kakakku udah nikah semua, ya Allah. SMP aku udah bantu mama suntikin insulin, ya insya Allah luar biasa, mudah-mudahan kita jadi anak ya. Oke teman-teman, kita bakal ngobrolin tentang seni memaafkan diri sendiri. Nah, ternyata teman-teman, kisah teman-teman yang lagi berproses untuk memaafkan diri sendiri itu bisa banget loh ditulis. Itu bisa banget ditulis dan menginspirasi sama banyak orang, teman-teman. Nah, jadi ini nggak hanya tiba-tiba nulis ya. Buku seni memaafkan diri sendiri ini tuh nggak tiba-tiba nulis, teman-teman. Tapi teman-teman yang nulis buku ini itu melewati sebuah journey dulu, teman-teman. Sebuah petualangan ya. Selama 30 hari. 30 hari menjalani forgiveness journal. Karena kita akan lebih mudah membagikan sesuatu saat kita udah membersihkannya gitu, udah latihan gitu teman-teman ya. Nah, saya bakalan mengundang nih teman-teman yang akan saya ajak sharing nih penulis buku seni memaafkan diri sendiri. Boleh ya raise hand, menggunakan raise hand siapa yang udah ready gitu kan, siapa yang udah ready boleh raise hand gitu, makin cepat makin baik gitu teman-teman ya. Saya akan mengundang teman-teman untuk sharing gitu saat melakukan proses forgiveness journal itu gimana selama 30 hari dan apa sih yang teman-teman tulis atau teman-teman harapkan dari buku seni memaafkan diri sendiri ini, teman-teman. Boleh yang udah ready nih, teman-teman boleh raise hand ya, penulis-penulis buku seni memaafkan diri sendiri. Jadi ini tuh bukunya itu ditulis bareng-bareng nih, teman-teman. Bukunya ditulis bareng-bareng, jadi kita teamwork banget ya. Boleh yuk Mbak Faiza, Bapak Faiza yang mau berbagi duluan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ji. Waalaikumsalam Mbak Faiza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah bahagia banget nih malam ini bisa jumpa Masya teman-teman semua yang ada Allah. di sini. Iya. Nih Mbak Alhamdulillah. Faiza, Iya. Baik ya dalam kesempatan malam ini, malam yang sangat bahagia. Izinkan saya untuk apa membuka acara ini dengan apa yang akan saya ceritakan ini bisa menginspirasi teman-teman semua dalam bagaimana cara kita untuk memaafkan diri sendiri. Nah, topik yang saya ceritakan dalam buku ini adalah amanah saya itu sebagai orang tua. Nah, ada nggak sih di sini yang hadir di sini itu pernah merasakan resign dari pekerjaan? Itu karena ingin mendidik anak di rumah. Nah, apa namanya, pada saat kita melihat anak sendiri itu perkembangannya masih kurang baik, masih hiperaktif ya, dan dia belum bisa bicara, sedangkan kita tuh sibuk dengan pekerjaan. Dan kita tuh jadi ngebandingin anak sendiri sama anak orang lain. Nah, di situ saya merasa bahwa peran saya sebagai ibu tuh belum belum sempurna gitu. Maka dari itu saya ingin memaafkan diri saya sendiri dengan cara resign dari pekerjaan. Kira-kira apa yang kita rasakan saat resign dari pekerjaan? Pasti kita ngerasa sedih, kadang seneng juga sih karena bisa bersama dengan anak kita di rumah ya, bersyukur gitu. Tapi ada juga kadang rindu dengan teman kerja dan perasaan lainnya. Tapi itu semua kita lakukan untuk mencari ridho Allah.
pasti salah satunya hal yang akan kita lakukan adalah berkorban, gitu. Nah, di dalam buku ini saya akan menceritakan bagaimana pengorbanan saya sebagai seorang ibu, seorang istri dalam menjalankan amanah ini. Teman-teman juga akan mendapatkan inspirasi kegiatan apa saja yang saya lakukan agar tidak merasa jenuh di rumah sambil menjaga buah hati. Di situ juga banyak sekali motivasi yang saya ingin teman-teman membacanya. Dari kisah saya itu banyak sekali hikmah yang saya peroleh, bagaimana saya ikhlas dengan pilihan yang saya ambil, berlapang dada, dan bagaimana cara saya memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang saya lakukan sebagai orang tua. Ada anak menjadi berkurang gitu, karena kan, apa, kepala kita tuh jadi pikiran kita jadi terpecah-pecah gitu, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, sehingga anak kita ya main sendiri, bicara sendiri, ngelihat dinding sendiri, kayak gitu. Saya sangat sedih gitu melihat kondisi anak saya waktu itu. Makanya pas nulis forgiveness journal, saya nggak bisa menahan tangisan gitu ya, sampai berhari-hari, sampai ke bawah mimpi, sampai harus konsul ke psikolog juga, itu cara memaafkan diri sendiri. Alhamdulillah, seiring waktu dalam memaafkan diri sendiri, saya sudah bisa meniti jalan itu. Alhamdulillah, setelah menulis buku ini, harapan saya teman-teman semua, baik yang belum menikah maupun yang sudah memiliki anak, dapat mengambil pelajaran dan manfaat atau hikmah dari kisah saya ini. Menjadi semakin terinspirasi, termotivasi, tetap semangat dalam menjalani setiap pilihan yang sudah diambil. Insya Allah kita akan sama-sama merasakan indahnya kebahagiaan ketika kita sudah memaafkan diri kita sendiri. Ya, meninggalkan pekerjaan itu sebenarnya bukan akhir dari, segalanya ya. Bahkan, kita bisa mulai hal yang baru gitu dengan cara menulis, menulis motivasi dan hal yang bermanfaat lainnya untuk bisa kita kirimkan ke berbagai orang, apalagi kita tulisnya di buku. Nah, semoga ini menjadi awal yang kuat bagi saya menjalankan babak baru di mana saya dapat menentukan kesuksesan saya dengan cara saya sendiri, gitu. Nah, selamat membaca ya teman-teman ya, selamat menikmati kebahagiaan yang baru, insya Allah. Nah, sekian dari saya ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Happy everyday Masyaallah. teman-teman semua. Mbak Faiza, Assalamualaikum. domisilinya di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari Aceh, Kak. Sekarang tinggalnya? Asal dari Aceh, sekarang merantau ke Bandung. Oh, oke. Berarti teman-teman nih yang mau beli bukunya domisili Bandung bisa sama Mbak Faizah ya, biar hemat ongkirnya nih. Oke deh, Iya. makasih Mbak Faiza. Mungkin saya akan lanjut nih sama penulis Makasih juga Kak J. berikutnya. Sama-sama, Mbak Faiza. Semangat ya untuk terus pulih dan bahagia. Ya, amin. Amin ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Ya, teman-teman bisa juga tuh ya kayak Mbak Faiza ya di sini. Siapa di sini yang udah jadi orang tua? Kalau jadi orang tua tuh kayaknya kita nggak bisa lepas sama yang namanya rasa bersalah. Ya nggak sih? Setiap hari bahkan ngerasain bersalah, ya Allah tadi padahal udah berjuang banget untuk nggak marah, tapi ujung-ujungnya tetap aja marah gitu kan. Kelepasan lagi gitu kan. Nah, teman-teman yang udah jadi orang tua nih cocok banget buat baca buku Seni Memaafkan Diri Sendiri karena bisa jadi setiap hari kita berdampingan dengan yang namanya rasa bersalah. Tuh kalau nggak segera dirilis gitu ya, tuh bisa numpuk jadi bom waktu meledak, jangan sampai ya, jangan ada bom waktu di antara kita ya. Selanjutnya saya mau ngundang Mbak Kartika nih yang juga berkontribusi dalam pembuatan buku Seni Memaafkan Diri Sendiri. Hai Mbak Kartika. Hai, Assalamualaikum Kak J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sehat Kartika Kak J? gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Pertama Insya Allah. kali kopi darat dengan Kak J dan teman-teman semua di sini. Malam lagi ya. Malam-malam lagi ya. Iya. Insya Allah. Gitu. Mbak Kartika gimana nih kemarin petualangannya dengan treatment forgiveness journal dan akhirnya bisa membagikan pengalamannya
di sebuah buku yang berjudul Seni Memaafkan Diri Sendiri. Apa nih kira-kira cuplikan sedikit aja yang dibagikan di dalam buku Seni Memaafkan Diri Sendiri ini, Mbak? Iya, sebelumnya saya terima kasih sudah diberikan kesempatan berbagi ya. Pengalaman 30 hari menulis melalui jurnal itu luar biasa bagi saya, walaupun mungkin saya nggak sampai 30 hari, hanya 14 hari waktu itu. Tapi pada saat 14 hari itu ternyata setiap hari menulis itu melegakan ya. Ketika kita di hati itu dulu kayak berkecamuk gitu ya, ngoceh sendiri, pikiran sendiri, tiba-tiba dengan menulis itu kayak keluar gitu semuanya gitu. Jadi agak lega, agak tenang gitu ya. Nah, dari proses menulis selama 14 hari saya itu akhirnya bisa ada ide, memang bukan ide sih sebenarnya, pengalaman saya ketika saya harus menerima kenyataan bahwa saya ditinggal oleh ibu saya. Mungkin Kak J tadi di awal juga sudah memberikan pengalamannya ditinggal orang tua itu bagaimana rasanya gitu. Nah, bagi saya yang baru kehilangan orang tua 2 tahun ini itu kayak berat banget gitu ya. Banget berat sampai kadang sampai pernah hampir depresi, sampai pernah ke psikolog gitu ya untuk benar-benar menerima kenyataan bahwa ibu saya udah nggak ada gitu. Jadi kayak belum bisa nerima gitu loh bahwa ibu tuh nggak ada tuh, kok bisa ya secepat itu gitu. Cuma dikasih waktu 1 hari bersama ibu saya melayani beliau, terus besoknya udah nggak ada gitu. Itu yang kayak masih belum nerima, masih belum bisa memaafkan diri sendiri. Kenapa cuma dikasih 1 hari melayani ibu saya? Berarti ibu saya COVID pada saat COVID itu lagi mencekamnya itu ibu saya nggak ada. Nah, di situ tuh bergejolak hati karena memang kenapa sebegitu kehilangannya, karena saya berasal dari keluarga yang broken home, yang harus hidup melihat perjuangan ibu saya membesarkan anak-anaknya gitu. Jadi di situ tuh di buku itu bagaimana perjuangan seorang ibu dan bagaimana juga saya juga harus berjuang menghadapi kenyataan bahwa ibu nggak ada gitu. Berkecamuk sih sampai sekarang juga masih berproses sebenarnya, antara masih belum menerima 100% mungkin ya, tapi itu berproses ya. Mudah-mudahan proses ini buat teman-teman semua yang membaca buku ini mungkin bisa dijadikan inspirasi bahwa memang kehilangan itu luar biasa. Kita tuh ya pada akhirnya kita meninggalkan dan ditinggalkan memang di dunia ini kan. Nggak ada yang abadi, termasuk orang tua, termasuk diri sendiri pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi berproses dan pada akhirnya ya udahlah, menerima, mau gimana lagi, dan ya terus mendoakan sih orang tua sampai sekarang gitu. Masya Allah. Ya Allah. Memang kalau ngomongin tentang kehilangan ya, apalagi karena maut ya, kehilangannya tuh berat banget. Banget. Berat Banget. banget. Makanya tadi begitu dengar Kak J di usia masih kecil sudah kehilangan, insya Allah saya segini dewasanya aja kayak nggak siap. Ya, nggak akan siap sih Bun, nggak akan siap Bun. Kalaupun dikasih tahu juga kita nggak akan siap, misalnya nanti misalnya ini minggu depan ya kata Allah kan siap, bakal siap juga kita. Bahkan mungkin kita bakalan lebih nggak siap gitu kalau dikasih tahu ya. Masya Allah, ini teman-teman berarti Bunda di mana nih Bun domisilinya? Saya di Jakarta. Oke, Masya Allah. Artinya teman-teman nih yang pengen beli buku Seni Memaafkan Diri Sendiri untuk domisili Jakarta bisa hubungin Bunda Kartika ya. Oke, mungkin penulis-penulis di sini bisa share gitu ya, bisa share akun Instagramnya kali ya di kolom chat ya. Mungkin teman-teman di sini biar bisa menghubungi gitu ya, menghubungi langsung.
ke penulisnya. Masya Allah nih. Terima kasih ya Bunda ya. Terima Semangat kasih selalu Kak kita J. untuk pulih. Insya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Ini teman-teman yang lagi berjuang banget untuk mengikhlaskan kehilangan gitu ya. Karena itu juga ada tuh bagian-bagian kita mungkin ada kesalahan-kesalahan kita dengan almarhum dan almarhumah gitu yang kita juga berjuang berproses untuk maafin diri kita sendiri gitu karena untuk memperjuangkan maaf kita sama yang bersangkutan udah nggak ada gitu ya jadi kita berusaha untuk memaafkan diri kita sendiri dulu aja. Nah cocok banget tuh mudah-mudahan tulisan dari Bunda Kartika bisa membantu dan menemani teman-teman untuk proses memaafkan diri sendiri. Selanjutnya saya mau mengundang Mbak Ananda Sono untuk bergabung nih cerita bersama kita sebagai seorang penulis di buku Seni Memaafkan Diri Sendiri. Boleh diceritain setelah melewati proses forgiveness journal selama 30 hari, kemudian bisa akhirnya berbagi cerita di sebuah buku yang berjudul Seni Memaafkan Diri Sendiri ini Mbak Ananda. Hai Mbak Ananda. Hai Kak J, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nanda. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk tim Nulisyuk dan juga Kak J yang sudah menyediakan wadah sharing terkhusus untuk bedah buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri. Di sini saya mau say hi juga sama penulis dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada kegiatan malam ini, Masya Allah. Oh iya, sebelumnya kenalkan saya Ananda, saya salah satu penulis sebuah buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri. Saya ingin berbagi sedikit gambaran isi tulisan yang saya buat dalam buku tersebut, di mana dalam buku saya menceritakan sebuah konflik yang dulunya saya tidak dapat menerima masalah tersebut di hidup saya, yang akhirnya itu melelahkan buat saya. Kayak setiap perjuangan, sebuah hal yang saya alami itu terlalu jahat, terlalu sulit untuk dijalani, dan itu jauh dari ekspektasi saya. Padahal dulu saya pikir apa yang saya perjuangkan sudah menguras banyak tenaga, sedih, lelah, yang istilahnya bisa sampai berdarah-darah lah ya, memperjuangkan sebuah hal yang endingnya malah bikin saya sakit hati, bikin saya sedih, yang bikin saya terpuruk dengan apa yang sudah saya perjuangkan kok malah jauh nih dari ekspektasi. Yang karena insiden-insiden itu saya jadi apa ya? Jadi membuat saya itu merasa tersakiti, terpuruk tadi karena semuanya rasanya apa yang diperjuangkan tuh di luar ekspektasi. Semua seakan-akan saya ditampar sama realita yang tidak pernah saya duga. Justru mengakibatkan saya jadi benci sama diri saya sendiri, benci sama dunia, benci sama kehidupan yang kayaknya nggak pernah adil gitu. Kayaknya saya terus merasa tersakiti selama hampir 2 tahun. Saya berjuang mencari bahagia, tapi rasanya hambar, kehidupan yang dijalaninya juga kayak tidak berwarna, menjalaninya tanpa rasa apa-apa, datar aja gitu. Itu pasti membosankan, kayak apa sih hidup kok gini-gini aja gitu. Itu pasti lelah, pasti semua orang juga sering merasakan hal yang sama. Nah, sampai di satu titik sebuah keajaiban dari mulai menulis 30 hari dari Forgiveness Journal, alhamdulillahnya di situ mulai terarah. Di situ kan kita dikasih poin-poin untuk bisa menggali apa sih yang ada di diri kita, apa sih, gimana supaya kita tuh bisa sampai di titik memaafkan diri sendiri. Nanti itu bisa dilihat poin-poinnya di tulisan, karena itu ada di tulisan yang sudah saya tulis di dalam buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri. Dimana keajaiban itu tuh yang saya tulis, saya di situ mulai mencoba untuk bermuhasabah atau bisa dibilang meneliti diri lah. Di situ dalam buku saya mencoba untuk bermuhasabah atau meneliti diri, apa sih yang salah dari saya, apa sih
yang buat saya jadi begini gitu, yang buat saya selalu menyalahkan segalanya yang saya jalani gitu. Yang alhamdulillahnya saya bagi tuh proses dan hasil dari bermuhasabah tadi di tulisan dalam buku Seni Memaafkan Diri Sendiri. Ya nantinya bisa nih teman-teman baca kalau sudah sampai ke tangan teman-teman buat penulis dan juga yang sudah order nih bukunya, Masya Allah. Yang dimana hasil perjuangan-perjuangan saya mencoba memaafkan diri dalam tulisan itu wah, lumayan, mungkin insya Allah bisa memberikan hikmah dan juga manfaat untuk teman-teman semua. Yang jelas saya tidak bisa berbagi apa konfliknya, apa gimana cara saya melewati semua itu sampai di titik memaafkan diri itu nantilah dibaca supaya penasaran gitu sekarang. Kalau di-sharing semua di sini kan nanti udah tidak menarik lagi kan kalau untuk dibaca. Jadi nantilah gimana caranya, prosesnya, apa sih konfliknya itu nanti bisa dibaca di buku tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi gambaran bagaimana isi buku atau isi tulisan yang sudah saya buat di buku Seni Memaafkan Diri Sendiri. Itu saja sih, terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Ananda domisili mana nih? Ya, Sulawesi. Oh, Masya Allah nih. Yang ada di itu ya, dekat-dekat Sulawesi atau pulau seberang ya. Bisa nih, bisa ordernya ke Kak Ananda, Masya Allah. Makasih Kak Ananda sudah berbagi. Sama-sama, ya. Masya Allah, nih buat teman-teman ya mungkin yang punya relate gitu sama apa yang dirasain sama Kak Ananda tadi. Wow, bisa banget baca buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri. Selanjutnya saya mau undang nih ada Kak Mega. Kak Mega, hai. Kak Mega, yuk ngobrolin tentang apa sih pengalaman ini selama Forgiveness Journal hingga akhirnya berani gitu ya menerima dan akhirnya berani untuk sharing di buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri. Karena ada banyak banget sih sebenarnya orang-orang tuh punya hikmah luar biasa banget dalam hidupnya ya, tapi tidak cukup berani gitu. Semuanya penuh dengan ketakutan gitu untuk berbagi kisah. Nah, apa ini yang bikin Mbak Mega akhirnya memutuskan untuk aku mau nulis, aku mau berbagi dan kira-kira cuplikannya apa sih Mbak Mega? Nulis apa sih di buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri ini? Silakan Mbak Mega. Baik Kak C, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman penulis dan juga teman-teman yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Sebelumnya, saya memang suka sekali dengan menulis. Tetapi dengan kegiatan saya saat ini, saya sangat penat sekali dan tidak bisa untuk memberikan waktu untuk saya menulis. Tapi dengan adanya kegiatan Forgiveness Journal itu, saya merasa waktu malam saya itu saya luangkan untuk menulis. Karena emosi saya di pagi hari sampai malam hari membuat saya bisa menulis dengan tenang. Karena dengan menulis itu saya meluangkan segala emosi yang menurut saya itu tidak bisa saya ceritakan ke orang lain. Entah itu perasaan bahagia, sedih, atau bahkan kecewa. Gitu sih. Kemudian pengalaman saya selama 30 hari ini menulis Forgiveness Journal, saya merasa lega karena saya mampu memaafkan diri saya sendiri, memaafkan orang lain, dan bahkan terkadang tidak disangka juga saya menyalahkan Allah gitu, karena apa yang saya rasakan itu saya kurang bersyukur seperti itu. Tapi dengan adanya tulisan ini, saya mampu meluangkan dan berbagi, meskipun itu hanya saya menulis untuk saya sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, dalam buku ini sebenarnya saya menuliskan untuk mungkin
kalau dibilang kalangan remaja ya. Karena di remaja mungkin ya kita tahu pasti ada hal-hal yang bikin kita itu emosi. Tetapi dari emosi itu saya membuat sadar ada kebaikan-kebaikan yang dibalik kekecewaan itu akan muncul kebaikan yang tanpa kita sadari semua itu bermanfaat untuk kita. Seperti itu. Jadi di dalam karya saya, di dalam buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri itu, saya menceritakan bagaimana perjuangan memaafkan orang lain dengan melibatkan melihat kebaikan orang meskipun mereka memiliki kesalahan pada kita. Seperti itu sih. Jadi ketika kita melihat orang itu sisi buruknya saja, pasti kita akan terus mengungkit kesalahannya. Tapi ketika kita melihat kebaikannya, akan tumbuh kita itu rasa peduli. Dan ternyata kepedulian itu mampu membawa kita ke arah yang lebih baik. Seperti itu sih Kak J. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran untuk membaca lebih lanjut, bisa segera pesan. Seperti itu Kak J. Terima kasih. Masya Allah. Mbak Mega domisili mana nih? Saya ada di Jogja, Kak. Masya Allah teman-teman untuk Jogja dan sekitarnya bisa banget hubungin Mbak Mega ya. Wow, teman-teman yang mungkin pernah berjuang gitu ya. Sebenarnya sih kita tuh kalau kita kesal sama orang, sebenarnya tuh salahnya tuh di kita nggak sih? Ya kan? Karena kita kurang sabar dan kurang berprasangka baik, dan ternyata setelah Mbak Mega berjuang untuk memaafkan dan melihat kebaikan pada seseorang itu malah menjadi barokah gitu ya, ada sesuatu hal yang luar biasa banget justru ya. Nah, karena saya ingat nih kisah Mbak Mega di buku itu, jadi teman-teman yang masih sulit banget untuk berprasangka baik gitu ya, baik ke diri sendiri dan juga orang lain, bisa banget nih pesan buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri, karena ada nih kisah yang relate banget sama kamu gitu teman-teman. Makasih banyak ya Mbak Mega ya. Oke Makasih deh. juga Kak J. Sama-sama. Selanjutnya saya mau undang Kak Anissa. Kak Anissa untuk bergabung. Kita ngobrolin nih tentang apa nih pengalamannya untuk nulis Forgiveness Journal. Kemudian apa nih cuplikan sedikit aja yang mau dibagikan dari apa yang Mbak Anissa tulis di buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, KJ dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Sebelumnya terima kasih ya KJ udah bikin wadah buat kita bisa mengekspresikan gitu lewat tulisan, jadi nggak ngerasa sendirian. Saya mau sedikit cerita tentang apa yang saya tulis di buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri. Yang pertama tuh ada sedikit cerita tentang yang tadi, sama mungkin ya kayak Kak J yang pernah dialami Kak J. Saya dulu ngurus ibu saya dari kecil karena jarak antara saya dan kakak saya itu cukup jauh. Saya itu anak keempat dan kakak ketiga saya sama saya itu jaraknya 10 tahun. Jadi waktu saya masih SD tuh kakak-kakak saya udah pada nikah dan kelas 5 SD udah punya ponakan gitu. Nah kebetulan mama saya itu sakit di waktu pas saya didiagnosis sakit diabetes itu ketika setelah melahirkan saya. Jadi selama 23 tahun mama saya itu berjuang melawan diabetes dan akhirnya komplikasi. Nah di situ saya ngurus ya, mulai karena tinggal sendiri kan bertiga tuh di rumah, jadi saya ngurusin mama, akhirnya sampai sama kayak KJ tadi ya, pas SMA gitu yang lain pada main, saya ngurusin mama gitu. Terus kuliah juga sampai akhirnya mama meninggal tuh
secara tiba-tiba ya waktu pas malam takbiran tuh meninggal, waktu pas saya mau ngasih sesuatu gitu ya, hasil kerja saya selama ini, sebelum dikasih ke mama tuh udah meninggal mamanya. Jadi saya pengen nge-share gitu kalau ke pembaca semua, kalau misalnya punya niat baik untuk orang tua harus segera dilaksanakan gitu, jangan ditunda-tunda. Terus sedikit cerita tentang anak saya yang ketiga, kebetulan terkena eksema ya, atau dermatitis atopik. Itu tuh penyakit bawaan atau gen dari mungkin ya sebenarnya kan semua kita tuh punya imun tubuh yang bisa melawan penyakit itu berbeda-beda ya, ada yang kuat, ada yang enggak gitu. Kebetulan anak saya itu yang ketiga ini baru kena dermatitis atopik yang parah banget, sampai kayak bernanah-nanah semuanya, sampai ke kepala, sampai badan semuanya tuh, sampai benar-benar bengkak-bengkak. Sampai saya tuh sama suami hopeless banget, gimana ya, karena udah ke dokter sana sini tuh udah nggak ada perubahan, malah makin parah, sampai akhirnya tuh kurus banget, nggak bisa karena banyak makanan yang nggak bisa dimakan sama dia. Setiap makan langsung kena, lagi tumbuh lagi gitu, sampai kepalanya tuh saya botakin gitu, karena dia tuh gatel banget. Sampai akhirnya tuh ada di titik pasrah banget sama suami, kenapa sih ini terjadi sama kita gitu ya, karena mungkin ada kesalahan-kesalahan kami mungkin di masa lalu yang ujiannya di anak kami gitu. Jadi ya akhirnya bermuhasabah diri, benar-benar pasrah sama keadaan yang dijalani sekarang. Kami berdua tuh benar-benar kerjasama gitu untuk mengobati anak kami gitu. Karena kalau di dermatitis atopik itu perubahan jam tidurnya berubah banget gitu kan. Jadi nggak bisa tidur malam jam 9 itu nggak bisa tidur jadi tidurnya kita subuh jam 4, tapi itu gantian kan, jadi suami saya dulu, terus suami saya, terus lanjut kerja, terus lanjut lagi ngurusin kakaknya sekolah, adik kakaknya yang kedua lagi ada di rumah, terus ngurusin rumah tangga juga, jadi kayak berat banget gitu waktu itu tuh ngerasanya. Cuman pada saat di titik saya pasrah sama Allah, benar-benar minta pertolongan Allah, udah nggak bisa lagi, kayaknya udah pasrah banget, memang cuma Allah yang bisa menolong saya dan suami saya gitu. Akhirnya malah jawaban itu perlahan Allah berikan gitu pada kami. Anak kami tuh perlahan-lahan jadi malah sembuh gitu, malah bagus lagi makannya, jam tidurnya sudah kembali lagi gitu sih KJ. Ceritanya sedikit dari cerita yang saya tulis di buku. Mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang baca. Kalau nggak ada yang nggak mungkin, semua tuh kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu ya Kak Dia. Setiap ujian yang Allah kasih pasti itu buat kita kuat lagi, terus buat menghapus dosa-dosa kita juga. Jadi harus bisa lebih menerima aja gitu sih. Benar banget, Masya Allah. Jadi memang besar-besarnya masalah kita, masalah itu nggak lebih besar dari kapasitas diri kita, ya nggak sih? Iya, benar. Jadi tenang aja. Ini tuh kayak lagi ngomong ke diri sendiri sebenarnya. Oke, Mbak Nisa domisili mana nih? Aku domisilinya di Bekasi.
Oke deh, buat teman-teman mungkin meetingnya ada yang Bekasi atau dekat-dekat gitu ya sekitarnya. Bisa banget nih pesan buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendirinya ke Mbak Anissa. Makasih Mbak Anissa udah berbagi. Sama-sama Kak J, makasih banget udah kasih kesempatan buat nulis. Masya Allah. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mau mengundang Mbak Felicia untuk berbagi nih, nulis apa nih Mbak Felicia nih di buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri, sama sekalian cuplikan kemarin waktu nulis Forgiveness Journal apa nih yang didapat? Hai Mbak Felicia. Belum di unmute Mbak, belum masuk suaranya. Oh iya, maaf. Ya, selamat Nggak malam Mbak apa-apa. J. Selamat malam. Ya, jujur ya Mbak J, sebelumnya gimana ya, saya agak merasa gimana gitu terlibat di sini. Soalnya karena kayaknya saya mungkin saya satu-satunya yang non Muslim deh Mbak, kayak atau mungkin ada yang lain sih. Tapi ya, Nggak apa-apa. ya, oke, ya. Kita berbagi dari pengalaman hidup ya Mbak Felicia ya. Ya, jadi tulisan yang saya ikut sertakan dalam buku ini itu pengalamannya diambil waktu saya sedang menyelesaikan skripsi saya, ya, dan gimana ya Mbak, ini kan memang masa-masa perskripsian tuh ya pasti ya ya kebanyakan juga mengalami ingin cepat selesai gimana gitu. Tapi ya kemarin jujur saya tuh gimana ya, karena saya orangnya kan juga pribadi saya cukup perfeksionis dan itu ya saya kalau mengerjakan sesuatu itu terutama tentang menulis, karena ya saya emang senang menulis. Jadi saya kayak ingin sedetail-detailnya, dan jujur kemarin tuh ya komunikasi saya juga dengan dosen pembimbing saya itu juga ya nggak berjalan lancar, dan gimana ya, kayak saya pengen nyelesain satu dokumen semua baru bisa saya kasih gitu ke dosen pembimbing saya. Ya itu jelas itu bukan sesuatu yang bagus kan. Nah gimana ya, Em, ya yang pinginnya biar gak dapet banyak revisi, tapi nyatanya ya tetap aja revisi itu tetap saya dapatkan tuh. Dan gimana ya, dan lalu ya dari orang tua sendiri juga mendorong terus ya agar bisa segera menyelesaikan skripsi ini. Tapi ya gimana ya, tapi ya lalu di dalam hati sih saya sempat saya malah gimana ya, ngerasa tertekan gitu, nggak ngerasa kayak diburu-buru, dan akhirnya ya saya sempat ada nggak jujur sih sama orang tua tentang progresnya gimana, dan itu memang bikin saya gelisah, bikin saya nggak bisa mengerjakan, nggak bisa ya beraktivitas seperti biasanya. Dan ya jujur saya juga gimana, sempat di masa-masa ini saya kayak terlalu bersandar dengan kekuatan saya sendiri. Jadi saya ya relasi dengan Tuhan pun juga gimana ya, saya udah kayak berdosa banget sih bahwa itu. Tapi ngerasa gimana ya, karena ngerasa berdosa banget dan karena ngerasa nggak pantas gitu, jadi ya makin terperosok. Ya itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan sih.
ya tapi daripada ya waktu itu cuma main keras kepala sih Mbak, kayak gimana ya, ingin mencoba semuanya dengan cara sendiri ini yang padahal belum tentu bisa ya memang membawa keberhasilan apa ya, bisa mengantar saya untuk segera menyelesaikan benar-benar selesai skripsi saya. Tapi ya pada akhirnya ketika saya udah benar lebih mengikuti saran dari bimbing saya juga saran orang tua saya, ya puji Tuhan skripsi saya akhirnya sidaknya bisa diselesaikan walaupun ngelihatnya tuh kayaknya masih gimana gitu, masih ada kurangnya, tapi ya 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 syukurnya dari bimbing saya waktu ujian sih mereka anggapnya udah lumayan gitu. Em, terus mohon maaf ya Mbak untuk forgiveness jurnal kemarin tuh saya banyak bolong, saya nggak sepenuhnya menyelesaikan Mbak. Apa? Itu Udah icip-icip kayaknya gitu ya cuma 3 prosesnya. hari pertama gitu. Soalnya pingin nulis tapi kadang aduh kayak berasanya kalau dikit nih tapi kalau dipanjang-panjangin juga ntar malah ngantor kemana gitu sih. Dan ya untuk yang di buku ini saya juga mohon maaf ya Mbak karena ngirimnya lewat banget sama batas batas terakhir harus kirim tulisannya gitu. Ya tapi ya saya juga terima kasih Selesai banyak sih juga Mbak. akhirnya. Tanya masih bisa diberi kesempatan untuk dimasukkan dalam buku ini ya. Ya Domisili memang mana Mbak Felicia? saya dari Bogor Mbak, tinggal di Bogor. Di Bogor nih teman-teman ya. Hmm. Jadi mungkin teman-teman yang punya ujian gitu dalam meraih mimpi lah ya. Kalau mimpinya Mbak Felicia kan mau nyelesain skripsi ya. Tapi gejolaknya tuh memang luar biasa ya enggak. Kalau kita ngebayangin ekspektasi tuh kayaknya jalannya lurus aja gitu ya. Tapi ternyata bergejolak, muter-muter, bolak-balik. Ya Allah, luar biasa banget perjuangannya. Mungkin di sini ada yang relate gitu dengan kisahnya Mbak Felicia dalam mewujudkan mimpinya. Di sini kisah Mbak Felicia adalah selesai skripsi ya. Gitu ya. Ternyata kita sulit juga menerima ya. Ternyata prosesnya belum sesuai ekspektasi, mesti laporan juga ke orang tua. Wah, itu kalau udah menyangkut orang tua tuh, kalau kita udah bikin kesalahan ke orang tua tuh rasanya nano-nano banget ya Mbak Felicia. Iya Mbak. Jadi gelisah segalanya. Thank you, makasih banget Mbak Felicia udah berbagi malam ini ya. Makasih banyak juga Mbak J. Ya, mudah-mudahan bukunya bisa bermanfaat bagi banyak orang nih. Mudah-mudahan. Amin. Selanjutnya saya mau undang siapa lagi nih di sini nih? Ada Mbak Nur Laila ya. Yuk, saya undang Mbak Nur Laila untuk bisa join berbagi gitu nih. Tertarik baca bukunya, kita teman-teman menarik banget. Iya, jadi wah ternyata aku relate nih sama kisah ini ya. Ternyata aku nggak sendirian gitu. Nah ini ada Mbak Nur Laila. Mbak, boleh dong sharing cuplikan Iya. dari buku Sebuah Seni Memaafkan Diri Sendiri. Tulis tentang apa sih? Baik, sebelumnya terima kasih Kak J atas kesempatannya dan teman-teman nulis yuk, para penulis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ikut kelas nulis yuk ini tuh benar-benar dadakan banget. Waktu itu saya cerita dulu ya Kak J, nggak apa-apa ya. Iya, jadi di malam-malam tuh saya nggak bisa tidur. Saya ngelihat Instagramnya Nulis Yuk, lagi ada untuk kelas Nulis Yuk tentang seni memaafkan diri sendiri ini, tanpa ragu-ragu saya langsung daftar aja. Padahal itu kalau nggak salah hari Sabtunya tuh emang udah paginya itu udah harus mulai kelasnya itu. Jadi benar-benar dadakan banget. Qadarullah, alhamdulillah ada kesempatan itu dan saya sangat merasa beruntung banget gitu ya dapetin kelasnya karena melalui ini saya bisa mengungkapkan apa yang memang selama ini tuh saya pendam sendirian. Saya benar-benar bisa berbagi kisah saya tuh melalui buku ini gitu. Karena mungkin yang tahu kisah saya tuh saat ini cuma keluarga atau benar-benar orang-orang terdekat yang saya percaya aja. Tapi melalui buku ini saya mencoba untuk memberanikan diri saya
menceritakan apa yang sudah saya alami, tapi bukan untuk membuka aib ataupun menceritakan masa lalu saya ya. Cuma saya ingin membagi bahwa saya sudah bisa memaafkan diri saya sudah bisa memaafkan orang yang menyakiti hati saya, dan ternyata dengan saya memaafkan itu benar-benar membuat saya mendapatkan hal-hal baik gitu, hal-hal positif yang saya terima setelah saya sudah berdamai dengan diri saya sudah memaafkan diri saya gitu. Jadi di sana nanti akan ada cerita bahwa saya mengalami ujian rumah tangga, yang mana rumah tangga saya ini bisa dibilang baru seumur jagung gitu ya. Tapi saya sudah harus merasakan ujian rumah tangga yang sangat berat di situ. Sampai pada akhirnya 1 tahun lebih saya menahan rasa sakit itu, saya memendam itu semua sendiri gitu. Dan akhirnya saya merasa buat apa gitu, saya memendam ini sendiri tuh saya merasa salah gitu dengan diri saya. Karena jadi justru saya tidak berani menutup kesempatan-kesempatan yang baik, positif yang ada pada diri saya. Dan di situ saya menceritakan bahwa ketika saya sudah berani memaafkan diri saya sudah menerima keadaan diri saya banyak sekali mendapatkan hal-hal positif gitu. Kayak saya mendapatkan akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan, iya. Maaf Kak Ji, ada anak saya. Iya, jadi saya bisa mendapatkan pekerjaan, saya bisa menafkahi diri saya, bisa menafkahi anak saya. Walaupun tetap saja ada rasa bersalah juga karena harus menitipkan anak saya ke orang tua saya seperti itu. Harus meninggalkan anak saya bekerja. Tapi saya percaya hal-hal baik itu datang ketika kita sudah berani memaafkan diri dan memaafkan orang lain, seperti itu Kak J. Mungkin untuk cerita lebih jelasnya atau yang lainnya itu nanti bisa teman-teman baca di buku saya. Tapi yang jelas saya terima kasih banget karena saya sudah sampai di titik ini, sudah bisa berani membagi kisah saya di buku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang lain yang masih merasa menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain. Insya Allah ada manfaatnya dari tulisan saya. Seperti itu Kak J. Masya Allah, di setiap rumah tangga tuh pasti ada ujiannya ya. Itu tadi sih teman-teman, apapun peran kita sebagai istri, sebagai ibu tuh rasa bersalah tuh kayaknya ngikutin gitu ya, kayak bayangan. Tinggal kita mau ngikutin bayangan atau kita jalan terus biarin bayangan yang ngikutin kita gitu ya. Masya Allah, ini buat teman-teman yang relate banget sama kisahnya Mbak Nur Laila yang punya perjuangan dalam proses memaafkan, itu kisahnya dari rumah tangga gitu ya. Nah, teman-teman bisa banget tuh pesen di mana nih domisilinya Mbak Nur Laila nih? Di Bekasi, Jakarta Timur, Bekasi bisa. Oh, Masya Allah, sama tuh ya Bekasi. Bekasi tadi sama Mbak Felicia ya, bisa meet up kalian ya. Jadi bedah buku offline di sana, meet up penulis buku sebuah seni memaafkan diri sendiri. Masya Allah, makasih banget Mbak Nur Laila. Oh, ibu-ibu strong banget ini. Saya juga anak-anak saya belum tidur Mbak di sini Mbak. Oke, selanjutnya saya mau ngajak penulis-penulis yang mau berbagi. Boleh ya raise hand gitu biar saya kelihatan karena saya malam ini nggak ditemenin sama operator jadi nggak tahu nih siapa ya yang belum gitu kan. Jadi kalau nggak dinamain penulis depannya, teman-teman bisa raise hand biar bisa masuk teratas gitu ya di sini. Kemudian saya undang dari Mbak Yayu nih. Mbak Yayu mau berbagi tentang apa sih isi bukunya nih, kepikirannya, dan apa nih pengalamannya kemarin ngikutin Forgiveness Journal nih. Gimana nih Mbak Yayu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yayu. Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu Kak J, walaupun dari online, tapi benar-benar jadi motivasi banget buat aku. Sebetulnya saya tuh nggak pinter kalau nulis, masih pengen belajar banget sama nulis yuk. Kalau ada event menulis, pengen banget belajar. Tapi di sini ada motivasi kuat, saya ingin berbagi hal yang positif. Hal positif ini semoga bisa menginspirasi siapapun.
dari lubuk hati yang paling dalam, niat saya benar-benar kuat di situ. Jadi meskipun saya merasa, tulisan saya punya kekurangan, tapi Allah berikan kemampuan untuk terus menulis. Dan alhamdulillah ini yang ketiga kalinya ikut nulis You, alhamdulillah. Dan dari proses menulis di Nulis You ini, seperti penyembuhan luka batinnya itu bertahap lama-lama selesai gitu. Sebetulnya dari kemarin-kemarin tuh udah nyaman gitu. Cuman dengan ditulis kayak lebih dijudge gitu, dijanjikan gitu, bahwa kamu tuh sudah harus bahagia, sudah harus maju, sudah harus positif, kamu harus berkembang, kamu akan hebat. Jadi semua hal positif itu seperti sudah terjudge, sudah nggak ada lagi menulis cerita sedih, yang sedih lewat, baru positif, sedih baru positif. Nah, hal-hal seperti ini tuh bukan berarti aku orang yang baik, aku orang yang positif. Tapi ini berdasar pada masalah-masalah yang telah aku lewati. Pengalaman-pengalaman yang sudah aku laluin. Jangan salah, di posisi aku sekarang dengan kenyamanan ini bukan berarti secara pekerjaan, materi apapun tidak, tapi ketenangan hati. Ketenangan hati yang saya dapat sekarang ini bukan karena saya mendapatkan sesuatu. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu pun, misal kita sudah sukses, banyak orang yang tidak bahagia. Kebahagiaan itu sebetulnya kita dapatkan tidak harus menjadi sesuatu dulu. Kebahagiaan itu dari hal kecil. Dari hal kecil, cuma dari memaafkan, berterima kasih pada diri sendiri, luar biasa. Dari memaafkan yang pertama ya. Saya berawal dari kisah, saya tulis di buku ini, mengawali kisahnya dari masa lalu. Ada cerita, pokoknya di sana konflik saya dengan orang tua. Saya berkonflik terus dengan orang tua, tapi saya bukan ribut, bukan anak yang suka ribut, tapi saya adalah anak yang sangat penurut. Penurut sekali pada orang tua. Apapun yang orang tua sampaikan, saya ikuti. Tapi lama-lama meledak juga gitu. Stres. Pada suatu hari, saya sampai ke psikiater, berobat, dijudge penyakit tertentu, bahkan oleh 5 dokter, sudah dinyatakan saya kena penyakit itu. Tapi qadarullah, saya tanpa obat, sudah menjalani hidup 6 tahun ini tanpa obat. Sebelum-sebelumnya saya menggunakan obat. Untuk bahagia tuh harus pakai obat. Nah, inilah saya ingin mengetuk. Setidaknya ada orang yang masih berjuang, masih bingung, masih galau. Entah masalah apa, kita tidak usah, saya yang paling sedih, saya yang paling apa. Kita semua punya jalan masing-masing tanpa membandingkan. Yang pasti di sini saya ingin bercerita bahwa dengan segala konflik ini, kita akan menemukan makna. Dan makna-makna itu kita refleksikan di kehidupan nyata, kita praktekkan, kita jangan melakukan hal itu deh, sama anak kita, sama lingkungan kita. Pokoknya benar-benar terima kasih banget Nulis You. Mudah-mudahan ini juga jadi sarana untuk saya bisa tetap memberikan sesuatu yang positif. Meskipun saya bukan orang penting, bukan orang apa, tapi kita tidak perlu validasi kan. Nah, disitulah letak kebahagiaan itu ketika kita telah berbagi tanpa harus diketahui pun kita nyaman. Kita punya tujuan hidup. Itu semua bukan karena instan, tapi dari memaafkan, dan memaafkan itu bukan proses sehari 2 hari, sungguh lama, dan baru sekarang saya memaafkan. Ceritanya ada di buku Forgiveness Journal, nanti dibaca aja konfliknya apa. Pokoknya makasih banget Nulis You udah ngasih tempat buat saya berbagi. Gitu aja Kak J. Masya Allah, ini dalam banget nih kisahnya nih teman-teman. Jadi inget dulu tuh kalau mau tidur mesti pakai obat Mbak Yayu.
Iya, Jadi yang gampang tidur tuh itu adalah sebuah nikmat luar biasa loh. betul, 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 Ya betul. kan? Iya Oh, benar, saya pakai obat benar-benar dari tahun 2010 sampai 2016. Dari oh, 10 2016 sampai tahun. 2023, saya nggak pakai obat lagi. Oh, Dan qadarullah saya buktikan dan saya perlihatkan kita akan berhasil. eh, Tidak harus menjadi orang lain, menjadi diri sendiri itu benar-benar nyaman, nikmat. Ya, gitu aja Kak J. Pengen banget gitu nge-share dengan tulisan, tapi aku juga punya kekurangan kalau ada kelas saya ikut Kak J. Pengen Masya belajar. Allah. Mesti diceritain tuh. Karena Mm-mm, perjalanannya itu 13 tahun ya, berarti mm-mm. 13 tahun Malah kan? sebetulnya dari SMP Kak J, Mbak. Dari SMP, cuman ketahuan karena udah meledak, jadi ketahuan di spesialis jiwanya itu di saat fase-fase meledak. Pokoknya Hmm. depresi, down parah pokoknya. Nah, Hmm. dari situ saya ketemu, padahal dari dulu sebetulnya Hmm. gitu. Karena cuma mewujudkan mimpi, ambisi orang tua, dan aku anak yang penurut, sampai dari pendidikan, menikah, semua orang tua yang mengurus. Tapi, qadarullah, ambil positifnya ya Kak J. Ketika kita menurut kepada orang tua, ridho orang tua, Masya Allah, emang benar-benar kita dimudahkan. Paling pelajaran pentingnya, kita jangan terlalu ke anak menekan itu aja lah. Kasihan gitu. Mesti Kita punya pilihan sendiri, mesti mau iya, ngomong gitu, kita maunya iya, apa gitu ya. iya, betul. Kalau dulu kan apa kata orang tua, anak tuh jalanin. Ada fasenya meledak juga. Gitu Bener Kak banget. J. Banget. Jadi pelajaran kalau ada anak yang nurut banget tuh perlu digali juga Iya, ya. bahaya nanti Aduh. kayak saya. Bukan saya sombong nurut ke orang tua, tapi emang nurut banget, tapi sekali meledak nyakitin orang tua. Pernah saya meledak sampai orang tua saya sakit hati banget karena saya nggak pernah ngelawan. Ya Gitu Allah, Kak. sampai Mm-mm. begini. Bener banget, bener Mm-mm. banget. Karena Mm-mm. kita sebenarnya punya pilihan lain gitu kan. Iya, Tapi iya, nggak bisa betul, betul. ngomongnya gitu. Betul Kak J. Eh, Mm-mm. Kalau J dulu, Mbak, kalau J dulu karena J nggak punya pilihan lain, jadi J Mm-mm. ikut kemanapun orang tua Sama Kak memberikan J. pilihan. Bingung, nggak Ya, bisa nggak. ngejelasin pilihan aku apa gitu. Benar-benar benar Kak J. Ya Salah. Nah, Allah. ya makasih banget Mbak Yayu di domisili mana Iya, nih? domisili Garut. Garut deket loh. Makasih. Deket, Berarti iya nanti saya pengen ke kalau J Banjar, jalan-jalan, J ke ke Garut ya mampir Pangandaran. ya. Iya mampir Ya, Kak J. Ih, seneng banget Garut. aku. Iya, Garut ya. Syukur. iya Kak J. Garut. Jadi ada tempat Heeh. berkunjung ke Garut Oh, nanti ya. iya, dekat ini ke Cipanas ini. Objek Ya, ya wisatanya Allah. banyak. Ada wisata baru juga di sana. Oke deh. Iya, betul Kak J. Makasih banget Mbak Yayu udah berbagi. Sama-sama Masya Kak J. Allah, Iya. dadakan ya Mbak Yayu ya. Dadakan, Berbaginya maaf. dadakan. Iya. Oke deh teman-teman. Masya Allah, tapi luar biasa banget, Oh, berharga iya, banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman. Duh, ini deh kursornya jalan lagi. Oke deh teman-teman, nggak apa-apa deh Mbak Yayu di sini. Kursor dan touchscreen-nya kok tiba-tiba nggak jalan. Oke deh teman-teman. Jadi memang ada sebuah penelitian ya, jangan lupa sumbernya dari mana dan pasti banget isinya, tapi kurang lebih kayak gini teman-teman. Sebenarnya apa ya, yang terjadi di dalam diri kita, sebabnya itu tuh 90% tuh dari diri kita sendiri gitu, dari pilihan kita, dari keputusan kita, teman-teman. Jadi pengaruh luar tuh cuma 10%, tapi kebanyakan kita tuh kebanyakan nyalahin luar ya nggak sih? Kalau ada orang bilang yuk kita cari jalan keluar. Nah, yuk kita kalau misalnya di sini kita cari jalan dalam gitu ya, jalan ke dalam diri kita karena sebab akibat ya panjang banget, ini tuh panjang banget prosesnya sampai kita akhirnya berada di titik ini yang misalnya hari ini udah lega, udah bahagia, pasti prosesnya nggak singkat. Yang sekarang masih ngerasain sakit itu mungkin prosesnya juga panjang banget. Kalau misalnya sakitnya masih sakit ringan ya mungkin belum lama banget gitu ya. Kalau sakit teramat sakit tuh biasanya udah panjang banget. Tadi ada Teh Yani 16 tahun gitu teman-teman. Luar biasa banget ya menyimpan sampah emosi itu teman-teman, Masya Allah. Nah teman-teman,
Ini masih ada satu lagi ya, ada Mbak Ade. Nah, alhamdulillah nih. Mbak Ade ada nggak di sini? Tapi tadi tuh lihat di participation nggak ada ya Mbak Ade ya. Teman-teman nanti kita siap-siap untuk foto bareng ya. Untuk foto bareng, jadi mungkin teman-teman bisa nyalain kamera nih sebelum kita menyelesaikan ini nih. Gitu teman-teman ya. Jadi ini dia mau berbagi tentang buku sebuah seni memaafkan diri sendiri. Nah, ini tuh masih ada sekitar 1 minggu lagi PO-nya. Jadi teman-teman masih ada waktu nih untuk mungkin di-keep dulu, terus nanti transfernya di ujung-ujung PO gitu, nggak apa-apa banget. Teman-teman untuk para penulis didoain sehat selalu, semangat ya buat menyebarkan jangkauan kebermanfaatan buku sebuah seni memaafkan diri sendiri ini, karena ada banyak banget orang yang perlu ditolong dengan pengalaman yang udah teman-teman bagikan di sini. Ini adalah sebuah luar biasa banget. Tadi tuh cuma cuplikan-cuplikan aja tuh udah gitu ya, udah luar biasa banget, pengen dibaca semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan teman-teman dapat amal jariah lewat wasilah buku sebuah seni memaafkan diri sendiri. Jangan jadikan buku ini buku terakhir ya, tapi teruslah menulis, teruslah menginspirasi teman-teman. Pokoknya jadi selalu doain ya buat teman menulis tuh, semoga diberikan kemudahan untuk mensiarkan karya-karyanya, teman-teman. Nah, teman-teman nih jangan berhenti ya di kelas Forgiveness Journal. Karena kita ada kelas lain nih teman-teman yang ada di dalam waktu dekat ini ya. Judulnya itu berdamai dengan kesepian. Nah, teman-teman pernah nggak nih ngerasain kesepian? Gak bisa ya, Ci pengen banget share, tapi nggak tahu kursornya tiba-tiba kurang bersahabat. Gitu teman-teman yang mau ikutan gitu ya, yang mau ikutan kelas selanjutnya itu judulnya berdamai dengan kesepian. Kalau misalnya kamu pengen banget gitu dapat feedback dari KJ harian gitu ya. Nah, di sini tuh dapat feedback harian. Jadi cukup nulisnya 7 hari aja nih. Yang punya masalah nggak sanggup gitu nulis selama 30 hari. Teman-teman bisa banget untuk ikutan di berdamai dengan kesepian karena di situ challenge-nya itu hanya 7 hari aja. Nah, hanya 7 hari ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah teman-teman bisa mengikuti. Nah, selama 7 hari itu nanti bakalan J tanggepin gitu tulisan yang disetor teman-teman. Mau dong bukunya. Kalau area Jatimata Surabaya order kemana nih? Tadi ada ya kalau nggak salah. Ada nggak sih tadi penulis dari... Ini langsung tangkap aja deh. Mungkin ada yang di Yogyakarta langsung hubungin siapa nih tadi di Yogyakarta. Mungkin akhirnya jadi lebih hemat gitu ya. Bebas nih. Langsung ditangkap ya Mbak Ajengnya ya. Kalau daerah Sulawesi bisa order kemana Kak? Ini ada tadi Sulawesi siapa ya? Maaf Pak Haji lagi nemenin buat tidur dan anak. Aku off kamera nggak apa-apa. Tadi Sulawesi siapa? Sulawesi tadi siapa ya? Aduh, lupa nih pas awal-awal aku Kak. Oke, Mbak Nenda tolong ditangkap ya. Mbak Hermiati buat keep bukunya. Alhamdulillah teman-teman ya, mudah-mudahan nanti ini bakalan di-share rekamannya. Mudah-mudahan jadi bahan juga buat teman-teman promosi, menyebarkan ya. Teman-teman penulis boleh tinggalkan nomor WhatsApp atau akun IG ya. Ini mungkin ada yang diam-diam memperhatikan dan pengen tapi dia malu untuk komen pengen beli bukunya ya. Teman-teman itu aja mungkin ya untuk malam ini. Jangan lupa join kelas kita selanjutnya. Join kelas kita selanjutnya di kelas berdamai dengan kesepian. Nanti bakalan di-share ya linknya di grup aja ya. Di grup karena di sini keterbatasan. Tidak ada operator. Oke, gitu teman-teman ya. Bunda Nasria, hai apa kabar Bunda? Baru nyala nih kamera.